Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Muhammad Akbar. Jadi di sini saya akan membahas tentang efisiensi kebijakan moneter. Ini adalah mata kuliah Big Data Analysis. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Efisiensi kebijakan moneter, sebuah topik yang sangat penting untuk memahami bagaimana sebuah negara mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan sesuai dengan target. Ketika kita membicarakan efisiensi kebijakan moneter, sebenarnya kita sedang membahas dua hal: kemampuan bank sentral mengambil kebijakan moneter. Sebenarnya kita sedang membahas dua hak: kemampuan bank sentral mengambil keputusan yang tepat dan kemampuan keputusan itu memberikan dampak nyata di lapangan. Banyak orang berpikir bahwa kebijakan moneter itu hanya soal menaikkan atau menurunkan suku bunga. Padahal, kebijakan moneter adalah sebuah proses panjang yang melibatkan ekspektasi perilaku masyarakat, reaksi sektor perbankan, hingga dinamika global yang tidak bisa dikendalikan. Jadi, ketika kita bicara tentang efisiensinya, kita harus melihat seluruh mekanisme dari hulu sampai hilir, bukan hanya efek jangka pendeknya saja. Untuk memahami efisiensi kebijakan moneter, pertama kita harus melihat bagaimana kebijakan moneter bekerja dengan ideal. Ketika bank sentral seperti Bank Indonesia menyesuaikan suku bunga acuan, BI rate itu seharusnya akan mempengaruhi perilaku perbankan. Bank akan menyesuaikan bunga deposito, kemudian bunga kredit, dan itu akan mempengaruhi keputusan masyarakat apakah mereka ingin menabung atau membelanjakan uangnya. Perubahan konsumsi ini kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, produksi, hingga inflasi. Secara teori, jalur ini harusnya bekerja lancar, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Maka dari itu, kita menilai apakah kebijakan itu efisien atau tidak. Efisiensi kebijakan moneter baru bisa terlihat ketika perubahan suku bunga benar-benar mempengaruhi sektor real. Jika suku bunga naik dan konsumsi tidak berkurang, atau jika suku bunga turun tetapi kredit tetap seret, maka kebijakan moneter kehilangan efektivitas. Dalam bahasa ekonominya, transmisi kebijakan moneter sedang tidak bekerja. Inilah tantangan terbesar di negara berkembang. Transmisi moneter sering tersendat oleh berbagai hambatan struktural. Salah satu faktor utama yang menentukan efisiensi kebijakan moneter adalah struktural perbankan. Di Indonesia, sekitar 80% aktivitas pembiayaan ekonomi masih bergantung pada perbankan. Artinya, jika perbankan tidak responsif terhadap keputusan Bank Indonesia, maka kebijakan moneter otomatis menjadi tidak efektif. Ketika BI menurunkan suku bunga, belum tentu bank langsung menurunkan bunga kredit kerana bank mempertimbangkan risiko kredit yang tinggi, tingkat NPL, dan margin keuntungan. Dalam banyak kasus, spread bunga, selisih antara bunga kredit dan bunga simpanan tetap tinggi kerana bank cenderung konservatif. Ini membuat transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga tidak berjalan semulus teori. Efisiensi kebijakan moneter juga bergantung pada perilaku masyarakat dan perusahaan. Jika masyarakat tidak mempercayai bahawa inflasi akan turun, mereka akan tetap menaikkan harga barang dan jasa. Pelaku usaha juga akan menunda investasi meskipun bunga kredit sudah turun. Jika mereka merasa kondisi ekonomi belum stabil, dalam konteks ini, ekspektasi adalah variabel paling penting. Bank sentral tidak hanya mengendalikan angka-angka ekonomi, tetapi juga mengendalikan persepsi. Ketika masyarakat percaya bahawa bank sentral mampu menjaga harga stabil, maka kebijakan moneter menjadi lebih efisien. Sebaliknya, jika kepercayaan lemah, kebijakan moneter seolah kehilangan tenaga. Selain itu, efisiensi kebijakan moneter sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal harus sejalan. Misalnya, jika BI sedang mengetatkan likuiditas dengan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, tetapi pemerintah justru membanjiri perekonomian dengan stimulus fiskal besar-besaran, itu menciptakan sinyal yang bertolak
belakang. Dampaknya, inflasi bisa tetap tinggi dan kebijakan moneter menjadi tidak efisien. Begitu pula ketika inflasi tinggi kerana masalah pasokan seperti harga beras, ayam atau cabai. Dalam situasi itu, menaikkan suku bunga tidak menyelesaikan akar masalah kerana penyebab inflasi bukan konsumsi yang berlebihan tetapi gangguan suplai. Inilah contoh klasik ketika kebijakan moneter tampak tidak efisien padahal yang bermasalah adalah sisi pasokan. Faktor lain yang sering membuat kebijakan moneter menjadi kurang efisien adalah guncangan global. Negara berkembang sangat sensitif terhadap kebijakan ekonomi negara besar seperti Amerika Serikat. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, arus modal asing bisa keluar dari Indonesia. Walaupun Bank Indonesia ingin menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia tidak berani mengambil risiko kerana itu bisa melemahkan rupiah. Dalam situasi seperti ini, efisiensi kebijakan moneter menjadi terbatas oleh tekanan eksternal. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia harus mengikuti arah kebijakan The Fed meskipun kondisi ekonomi domestik sebenarnya membutuhkan stimulus moneter. Inilah yang disebut policy dilemma, situasi ketika bank sentral tahu apa yang seharusnya dilakukan tetapi tidak bisa melakukannya karena risiko eksternal terlalu besar. Sekarang kita masuk ke contoh konkret bagaimana efisiensi kebijakan moneter terlihat dalam konteks Indonesia. Misalnya, ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi inti. Ketika harga barang-barang non-pangan mulai naik, Bank Indonesia merespon dengan pengetatan moneter. Dalam banyak kasus, inflasi inti bisa terkendali kerana konsumsi tertahan. Namun, inflasi pangan tetap tinggi kerana masalah struktur pasokan. Dari sini, kita melihat dua hal. Yang pertama, kebijakan moneter efisien pada bahagian ekonomi yang memang dipengaruhi permintaan tetapi tidak efisien pada sektor yang dipengaruhi oleh supply. Itu yang kedua. Jadi, penilaian efisiensi tidak bisa general. Kita harus melihat akar masalahnya. Contoh lain adalah saat likuiditas perbankan longgar namun kredit tidak naik, Bank Indonesia sudah memberi pelonggaran melalui penurunan GWM dan suku bunga acuan. Tetapi perbankan tetap berhati-hati menyalurkan kredit ini kerana bank memperhitungkan risiko kredit yang tinggi, terutama di sektor-sektor yang masih berjuang pulih. Dalam situasi ini, kebijakan moneter tidak efisien bukan kerana keputusan Bank Indonesia salah, tetapi kerana perbankan menahan diri. Ini memperlihatkan bahawa kebijakan moneter sangat bergantung pada perilaku lembaga keuangan, bukan hanya keputusan bank sentral. Namun, ada juga contoh ketika kebijakan moneter sangat efisien. Misalnya, ketika The Fed menurunkan suku bunga dan dana asing masuk ke Indonesia, rupiah menguat dengan cepat, pasar saham naik dan biaya impor menjadi lebih murah. Dan ini menunjukkan jalur nilai tukar bekerja dengan sangat efisien. Pasar finansial bereaksi cepat terhadap perubahan global dan kebijakan Bank Indonesia bisa mengiringi momentum tersebut untuk mendorong stabilitas. Untuk meningkatkan efisiensi kebijakan moneter, sebenarnya ada beberapa hal penting yang bisa dilakukan. Pertama, memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal. Banso sentral tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah harus memastikan stabilitas pasokan pangan, perbaikan logistik dan efisiensi anggaran. Kedua, memperbaiki struktur perbankan agar lebih kompetitif dan efisien. Ketiga, memperdalam pasar keuangan sehingga jalur transmisi tidak hanya lewat perbankan. Dan yang paling penting, meningkatkan kepercayaan publik melalui komunikasi yang jelas, konsisten dan terukur. Kesimpulannya, efisiensi kebijakan moneter bukan sesuatu yang sederhana. Ia adalah hasil interaksi antara kebijakan bank sentral, respon perbankan, perilaku masyarakat, kondisi politik, dan dinamika global. Ketika semua elemen ini berjalan selaras, kebijakan moneter menjadi instrumen yang sangat kuat. Tetapi,
Ketika salah satu elemen mengalami gangguan, efisiensinya akan menurun. Disinilah pentingnya memahami bahwa kebijakan moneter bukan hanya angka, tetapi ekosistem yang kompleks. Sekian dari saya, Fitrah Muhammad Akbar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.